kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita adakan. Polemik pungutan uang gedung dan SPP di SMPN 2 Bulakamba terus menjadi sorotan. PIT Kepala Sekolah SMPN 2 Bulakamba, Basuki, SPD, MPD, dan pihak komite sekolah akhirnya memberikan klarifikasi terkait hal ini dalam wawancara terbaru pada Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025. Basuki mengakui bahwa sekitar 60% hingga 70% siswa kelas 1, dari total 360 orang, telah menyerahkan uang bangunan yang nominalnya bervariasi, dengan rata-rata Rp700.000 per siswa. Namun, ia membantah bahwa ini merupakan pungutan wajib. Itu adalah sumbangan sukarela yang dikumpulkan melalui komite sekolah. Tidak ada paksaan, tegasnya. Ketika ditanya tentang penggunaannya, Basuki mengungkapkan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gapura, perbaikan sarana, serta penanganan masalah banjir yang kerap melanda sekolah akibat letaknya di dekat sungai dan daerah rawan rob. Kami hanya menyampaikan kebutuhan, sementara keputusan tetap berada di tangan komite dan wali murid, tambahnya. Swadaya berapa yang ditarikin swadaya? Bukan ditarik, saya kembalikan pada orang tua. Jadi kalau masalah prosesnya, ya saya tidak tahu karena itu adalah dilakukan oleh komite sekolah. Tapi sudah dilakukan Pak. Untuk penggunaannya untuk apa itu? Penggunaannya sekarang begini, ada kondisi sekolah yang ada di SMP. Bulakamba itu, kalau pada saat musim rob ini banjir. Kemudian yang kedua, meja kursi yang ada di sekolah itu dalam kondisi banyak yang rusak. Kemudian panjenengan tahu sendiri kan, gapura atau joglo yang ada di ini yang sedang diperbaiki sudah tidak layak, sudah miring, sudah ambles, ya. Kemudian lagi kegiatan-kegiatan halaman sekolah pada saat musim hujan ataupun pada saat musim hujan itu banjir, karena di samping-samping sekolah itu sungai, kemudian yang sebelah barat itu rob. Kemudian lagi kita fasilitas-fasilitas sekolah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan umpamanya kayak fasilitas gazebo atau penyamanan anak-anak pada saat istirahat. Berarti waktu itu dibutuhkan berapa anggaran Pak yang diajukan ke komite dari pihak sekolah? Kalau kebutuhan itu yang menentukan adalah komite. Saya hanya menyebutkan terkait dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Iya, kebutuhannya berapa waktu itu diajukan ke komite berapa untuk kebutuhan sekolah? Ya itu sekitar, di situ ada rinciannya, nanti komite yang bisa menjelaskan atau dari sarana yang bisa menjelaskan banyak. Tapi sudah terkumpul berapa persen Pak untuk swadaya itu? Ya paling hanya 60% dari total. Karena itu kan sifatnya tidak wajib ya. Kami prioritaskan anak-anak yang tidak mampu, kemudian yang tidak sanggup kita bebaskan. Dari total berapa murid Pak yang? Kalau murid ada 360, tetapi yang masuknya sekitar 200. Yang masuk sekitar 200 murid itu ya. Tapi rata-rata menyumbang itu sekitar 700. Ya variasi ya. Karena saya tidak menentukan jumlahnya. Ya tidak menentukan jumlah sekian, itu tidak. Saya berikan silahkan sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Oh iya, berarti sekitar 80% sudah masuk ya. Ya itu sudah digunakan ya. Ya, kita tidak membuat target. Jadi semampunya orang tua, mampu berapa ya kita. Seperti itu ya. Sementara ini sudah digunakan berapa persen Pak untuk kebutuhan? Yang digunakan hampir 80% ya. Yang belum itu gapura. Gapura ini lagi proses. Ini sedang dalam pelaksanaan. Misalnya yang berapa itu gapura? Untuk proses ini Pak, untuk proses pas rapat wali murid dihadiri siapa saja Pak? Kalau masalah proses wali murid yang lebih tahu ya komite. Pak Kepala Sekolah nggak hadir Pak itu? Ya saya tidak ikut ke sana karena itu sudah ranahnya komite sekolah. Tapi untuk pengumpulan biayanya dari mana? Dari komite apa dari pihak sekolah? Ya dari pihak anak ke komite, perwakilan komite. Perwakilan komite menarik itu ya, sumbangan itu ya? Bukan narik, itu sumbangan. Iya, sumbangan kan ditarik kok. Ya.
Kalau nggak ditarik kan nggak ada. Ya kalau narik Iya. itu kan kita anak suruh bayar, dia anak semampunya saja. Oh, semampunya. Iya, pada saat waktu sekarang punya yang memberikan. Semampunya, tapi waktu itu kan dirapatkan, ditentukan nominal ya, ada ya. Nominalnya tidak ditentukan. Hmm. Kita hanya membuat program. Ini programnya ABCD, kemudian kebutuhan yang diperlukan ABCD. Saya serahkan ke komite. Itu ada jangka waktunya Pak, membayar sampai kapan itu? Jangka waktunya bebas, kita tidak Bebas. menentukan. Hmm. Ya tidak menentukan, mau hari ini bayar monggo, besok bayar monggo, 1 tahun boleh, 6 bulan boleh, 3 bulan. Oh, seperti itu ya. Ya iya, karena itu bukan merupakan penarikan atau pungutan. Tapi Dikumpulkan kan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dikumpulkan apanya maksudnya? Waktu rapat itu sih. Ya orang komite. tua hadir, Hadir dan terus yang mengundang dijabarkan. itu komite, Yang mengundang komite. bukan Yang- sekolah. Oh iya. Itu aja. Terus itu pas pengumpulan dananya dari mana Pak? Pengumpulan dananya di mana? Pengumpulan dana. Pengumpulan dana Hmm. itu dari anak ke Terus? perwakilan komite yang ada di sekolah. Oh ada program. Ada, ruangnya juga ada. Oh ada ya. Jadi Kalau ya. dengan pengurusannya juga ada. Oke. Oke. Betul. Kita minta keterangan ke komite ya. Siap. Sementara itu, salah satu anggota komite sekolah, Jansen Malo atau yang dikenal sebagai Charles, menjelaskan bahwa keputusan mengenai sumbangan ini diambil melalui rapat bersama wali murid pada September tahun 2024. Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa sekolah membutuhkan sarana dan prasarana tambahan. Bagi yang mampu, silakan menyumbang, yang tidak mampu tidak ada masalah, ujarnya. Terkait isu SPP sebesar Rp60.000 per bulan, komite sekolah membantah adanya penarikan tersebut. Itu bukan SPP, melainkan uang komite yang sifatnya sukarela. Ada yang membayar Rp60.000, ada yang Rp30.000, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali, jelas Charles. SMP 2 belakang ingin ada inovasi di SMP ya, dengan partisipasi masyarakat. Tadi Bapak mempertanyakan apa tadi? Swadaya wali murid. Wah, ini menurut kami tidak ada swadaya, bahasa swadaya wali murid. Jadi kami menjelaskan ke wali murid, kita komunikasi, musyawarah, kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita adakan untuk pengembangan atau biar sekolah itu layak menjadi sekolah yang berkualitas, yang nyaman, yang bersih, gitu ya. Karena kondisi di sekolah ini kita sangat tahu kalau musim hujan banjir, ya. Berarti inisiasi dari komite? Komite, Oh, bukan dari pihak sekolah? Bukan. Oh. komite. Karena kami komite sangat peduli di SMP ini, sangat peduli, dan juga banyak komite-komite yang istilahnya itu lulusan dari SMP ini, dari SMP 2 ini, alumnus. Jadi kami berkomunikasi dengan sesama komite dan mengundang wali murid yang sekarang kita bermusyawarah. Itu kapan Pak? Itu September kira-kira. September ada jelas 2024 nanti. Pak ya? Ya, September. Jadi kita kumpulkan semua wali murid dan kita komunikasi, kita musyawarah. Terus Ya, dan sepakat. terjadi kesepakatan. Ya, terjadi kesepakatan. Kesepakatannya apa saja? Ya, kesepakatannya mereka itu yang mampu menyumbang berapa? sumbangan sukarela. Berapa? Itu tidak ada apa. Pada besar. Katanya ada kemampuan. kesepakatan. Kalau ada kesepakatan berarti ada yang disepakati ya? Ya, kesepakatannya kemampuannya. Oh. Yang tidak mampu tidak usah. Ya gitu. Ya, Terus yang tidak mampu tidak usah nyumbang, yang mampu monggo sumbang. Udah baca Permendikbud 75? Permendikbud 75 tentang komite? Ya coba dijelaskan. Ya, udah baca belum? komite Ya, harus saya tahu. baca. Komite harus tahu itu. Iya. Iya, baca. Jadi komite itu harus tahu. Jadi begini, kami komite itu di luar pendidikan. Oh, di luar sekolah. Maksudnya di luar pendidikan. Pendidikan gimana Pak? Maksudnya ini, saya tahu permen itu, saya tahu itu. Tapi kami ingin berpartisipasi, masyarakat ingin Masyarakat. berpartisipasi ke sekolahan.
itu dalam Permendikbud itu dibilang nggak boleh minta kepada wali murid atau orang siswa. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Di Mau- Permendikbud itu nggak boleh. Maksudnya tidak boleh apa? Diminta sama siswa. Maksudnya Minta uang Kami untuk tidak alasan minta apapun. Maksudnya untuk alasan apapun. kami tidak minta uang. minta uang, Kami ya. berkomunikasi ingin membangun sekolah. Oh iya, Tapi sudah ya. terkumpul. Sudah Tapi terkumpul uang. Sudah terkumpul Ya. uang. Itu terkumpul sukarela mereka. Hmm. Kesepakatan kesukarela mereka. Ya. Tidak ada sekolah Di meminta. Permendikbud itu mengatakan harusnya komite melakukan inovasi dan kreatif. Secara kreatif dan inovasi. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh komite setelah itu? Ya itu monggo lah. Kalau sudah kita bicara ini, memang banyak perdebatan di sini. Tapi niat kami itu komite, ya. Ini kami bertanggungjawabkan. Oh, iya. Bertanggungjawabkan dana itu ke komite, ke wali murid, kemana saja. Ya, transparansi ini. Itu bisa dicek. Terus itu ada informasi mengenai SPP katanya ditarik 60.000 per siswa. SPP. SPP itu tidak ada, menurut kami tidak Uang apa. komite mungkin bahasanya, Pak, Iya, ya. tidak. Uang Tidak komite. ada SPP. Jadi murid itu atau wali murid itu ada sumbangan yang membiayai yang di luar yang tidak naik pos. Ini Atas kesepakatan itu, Pak, ya. ya itu Iya. kita bicarakan juga. Disepakati 60.000 per bulan untuk uang komite. Itu tidak ada 60.000 satu bulan. Berapa kemampuan mereka? Ada yang 60, ada yang 30, ya. Dan itu kita jalankan. Yang tidak mampu, yang tidak, jangan. Jangan. Polemik ini masih menjadi perdebatan di kalangan wali murid. Beberapa pihak mempertanyakan apakah sumbangan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, yang melarang pungutan langsung kepada wali murid. Pihak sekolah dan komite menegaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan secara transparan. Namun, dengan adanya kontroversi ini, diperlukan pengawasan lebih lanjut agar kebijakan terkait sumbangan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.